Sobat kotak masuk ya? Kotak masuk bro. Bukan kopat masuk ya? Bukan. Bukan. Kotak masuk inbox. Tapi kita nggak joget-joget kan Nick? Bukan. Bukan ya? Ini episode keempat di bulan Januari Nick. Mantap. Masih Januari nih bos. Masih panjang bro perjalanan. Ini 2022 apa 2023 sih? 2022 dong. Oh bukan di multiverse yang lain kita ya? Beda ya? Gimana kabar Nick? Baik. Gimana Mas Es? Ya gini-gini aja sebagai entrepreneur muda. Mantap. Entrepreneur kan membangun bangsa. Membangun cash flow lebih tepatnya. Mantap. Lo sibuk-sibuk apa nih? Udah minggu keempat nih Nick. Ya gue sih masih sibuk ngurusin kantor lah biasa. Pekerja kantoran. Beda Pekerja sama kantoran, Bang Moses gitu kan. Ya untuk yang mendengarkan ini baik itu di kantor baru dan kantor lama, salam semangat untuk kita semua. Tetap semangat di 2022. Oke, kali ini kita kedatangan siapa lagi nih Nick? Kita kedatangan Kak Putri. Lagi kan? Lagi. Karena dong. Laku banget nih. Dari episode sebelumnya itu banyak yang dengerin. Terus jadi kita undang lagi nih Kak Putri. Iya setahu gue sih yang dengerin kemarin nyari 10.000 plays ya. Alhamdulillah dapat AdSense dong gue. Mustinya Kak. Mustinya ya. Okay. Minimal duren-duren montong lah ya kan. Gitu ya. Minimal. Ntar minta Niko aja. Kalau nggak voucher nih buat beli MAP. Oh bisa. nyebut brand boleh ya? Boleh. Malah senang malah disebut begitu. Orang 10.000 play kok. Iya. Kecil itu. Alhamdulillah. Nah kita sama Kaput lagi nih. Kemarin kita udah ngomongin tentang bandnya dia. Iya. Baik itu yang di era 90-an sama di era 2020-an. Iya kan. Nah sekarang kita mau ngomongin apa nih bro? Nah jadi justru kita pengen dapat perspektif nih dari Kak Putri kan. Sebagai yang bekerja di kantor full time. Kemudian punya side hustle gitu ya. Istilah bahasa sekarang tuh side hustle bang. Side hustle tuh bahasa Indonesia dulu deh. Pekerjaan sampingan. Side hustle. Oke. Ya kan? Nah jadi hal yang menarik karena Kak Putri ini sebenarnya kayak seolah-olah menjadi role model sih buat teman-teman yang perempuan, yang wanita, bahwa kalian itu bisa loh berkarya di kantor plus juga nyari sampingan gitu. Oke. Role model ya. Role model. Lo yakin lo gue jadi role model? Gue pernah loh walaupun gue resign ya. Gue pernah ngeliat Instagramnya kan ada Kak Putri ya kan. Ada dua sisi fotonya dipotong gitu ya. Bener ya? Bener. Iya, sisi gelap sama sisi terang gue tuh. Ada dua-duanya tuh Kak. Pas gue ngeliat yang edit niat juga gitu kan. Jadi Kak Putri ini sudah berkarir di perusahaan yang kebetulan sama seperti kantor gue gitu. Jadi perusahaan yang cukup besar dan stabil. Ini kita mau sekalian aja. Namanya kotak masuk PT TIT. Dan sudah diberikan kepercayaan sebagai manajer selama 4 sampai 5 tahun. Wow, not bad dong, luar biasa kan. Itu gak semua orang bisa. Gak semua orang gitu. bisa. Gak semua orang dan gak semua wanita dapat kesempatan untuk bisa jadi seorang manajer, bro. Yes. Itu. Nah, jadi kita ngundang Kak Putri tuh pengen dapat sharingnya Kak Putri gitu ya, tentang bagaimana sih sebenarnya di kantor Kak Putri itu treat wanita gitu. Apakah karena kan sekarang kan lagi zaman nih tentang woman empowerment kan. Terus yang gua baca sebenarnya kantor itu kalau punya manajer atau direksi cewek itu malah justru lebih bagus gitu. Karena perspektifnya berbeda sama cowok gitu kan. Kalau terlalu banyak cowok itu juga nggak bagus. Jadi managing company-nya tuh kaku gitu ya. Kalau sama cewek tuh dia ada aspek kewanitaannya yang menyentuh perusahaan itu. Jadi brandnya lebih bagus, kemudian managing employee-nya lebih bagus gitu. Nah, tapi kan nggak semua seperti itu kan, Kak Putri kan. Nah, jadi boleh nggak diceritain sebenarnya gimana sih kantor Kak Putri itu meng-treat karyawatinya sehingga bisa dapat kesempatan untuk jadi berkarir jadi lebih tinggi gitu posisinya. Kayaknya kalau di kantor tuh alhamdulillah ya. Gue langsung serius dan muka gue langsung serius gini. Oke. Santai. Ya tapi alhamdulillah gue yang rasain sih di kantor itu opportunity-nya tuh sama. Yes. Gue nggak ngerasain perbedaan sama sekali. Karena jujur udah berapa ya? Hampir mau 10 tahun gue di sini. Justru gue lebih sering punya atasan bos perempuan. Direct. Yang bos yang direct itu justru lebih sering perempuan dibanding laki-laki. Dan kalau pengalaman gue sama Kaput kan di daerah Sunter sana kan ya. Ketika Kaput sebelum jadi manajer segala macam kita komunikasinya juga walaupun di perusahaan yang berbeda ya. Kalau Kaputri kan di holding, gue kan di anak perusahaan gitu ya. Komunikasinya lebih enak ya kita antar kita ya. Jadi maksudnya gue nggak mesti yang
sama cowok lagi misalnya. Lebih kalem. Dan Kak Putri berapa kali lu ngingetin gue pas meeting, lu gak usah galak-galak. Iya. Gue itu gue jadi agak belok dikit nih kalau setiap meeting ada si Moses, terus ada siapa. Biasanya gue suka netralisir. Ada ya gimana Ses? Harus dinetralisir kalau biar gak makin panas. Betul. Dan gue inget tuh, gue pernah ditelepon Kak Putri malam gitu ya, ini abis meetingnya gue udah panas banget, dia cuma bilang, ya udah Ses, lu maunya kan begini kan, lu begini. Oh iya kak, enak. Jadi memang di sisi yang tadi lu bilang, asumsinya kan kalau cowok sama cowok kan rata-rata kan ada pride-nya, ada egonya. Ya itu mungkin nggak semua orang ya, tapi beberapa lah. Dan kadang kan cowok kan kalau ditegur pas meeting kan, lu siapa? Betul. Ya kan. Tapi Kak Putri tuh pas udah kayak gini-gini dong, nelpon gue, lu maunya gini kan? Iya kak, gitu aja ya. Oke. Jadi lebih gampang ya kak ya? Iya, jadi gimana ya Ses? Emang karena gue merasa berimbang ya perempuan laki-laki ya di kantor tuh. Jadi komunikasinya tuh enak aja, tektokannya enak, ngimbanginnya tuh tadi Mas bilang tuh saling ngimbanginnya tuh enak aja. Itu tadi balik lagi ke awal, kesempatannya menurut gue sama aja. Laki-laki perempuan kalau berprestasi, ya lo pasti akan maju-maju aja gitu. Mantap. Gitu. Berarti nggak ada kayak prejudice bahwa kalau manajer cewek itu biasanya bisa lebih ditekan, itu enggak ya, salah banget, salah besar ya. Wah, ada kita yang neken balik kali. Bener. Lau belum pernah kan ditekan sama timnya Kak Putri kan. Awak itu udah oke. Tapi yang tadi dibilang ya make sense nih, karena prestasi ini gue garis bawahi sebagai performa ya. Ini bukan, yang mendengarin ini bukan lomba cerdas cermat loh. Tapi ada performa yang membuat memang manajemen mau cowok mau cewek ya memang dinilai dari performanya, dari hasilnya. Ya kan. Betul. Dan itu kan yang di perusahaan yang kemarin gue juga jalanin kan ya memang fair enough untuk itu ya, performa adalah segalanya. Iya. Dan tidak melihat gender. Dan tapi kalau boleh tahu nih Kak, kan dari mungkin Kak Putri bisa jelasin step pertamanya kakak di posisi apa sampai ke level manager tuh apa sih yang kakak achieve dan kenapa bisa terus lanjut sampai sekarang? Gue pertama entry level gue adalah sebagai analis. Analis terus kurang lebih berapa ya? Sekitar 4 tahun, 5 tahun akhirnya jadi department head. Kenapa gue maksudnya tadi gimana lo nanya kenapa stepnya dari analis? Kan pasti kan teman-teman yang dengerin kan bingung juga dong. Kok dari analis bisa jadi dep head? Ya kan? Apakah karena wanitanya kah? Apakah karena ada performanya? Itu kan biar ya anak zaman sekarang siapa tahu kan. Iya kan. Suzon TikTok. Iya. Yang pasti gue dari entry level gue di level analis sampai ke departemen head itu kurang lebih waktunya 4 sampai 5 tahun. Nah, in between itu kan lo ada assessment. Lo pasti juga penilaian kerja lo tiap tahun seperti apa. Lo pernah rasain lah setiap akhir tahun kan. Lo penilaian kerja lo seperti apa. Nah, kebetulan memang gue itu pokoknya apapun yang terjadi gue harus perform terbaik. Gue termasuk tipe orang yang gak mikirin resultnya gimana terhadap karir gue. Tapi jangan ngikutin gue. Iya. Karena gue kalau mikir, Put lo golnya 2 tahun lagi mau apa? Lo mau jadi apa? Mau jadi jurid gini-gini. Kalau gue dalam 2 tahun gue gak achieve itu, gue takutnya gue stres. Berarti ekspektasinya lo maintain banget ya? Maintain. Jadi gue, apapun terjadi, I will do my best. Sampai titik darah penghabisan. Gue selalu percaya, ya manajemen pasti bisa lihat kok. Gitu aja. Betul. Ya sebetulnya ya hasil lo kerja keras atau kerja cerdas lo juga bisa terlihat kok gitu. Justru pemikiran itu yang bikin Kaput jadi lebih fokus pada kerjaannya kayak yang ada di depan diselesaikan dengan baik gitu kan. Jadi ya nggak usah mikir nanti 6 bulan lagi ntar gue seperti apa, udah nggak usah mikir. Pokoknya fokus aja apa yang dikerjain di depan gitu kan. Gue dari siapapun mungkin atasan gue yang pernah nanya sama gue, lo pengen umur berapa lo jadi ini? Lo pengen jadi ini nggak? Pengen ini nggak? Justru gue nggak pernah punya goal gitu. Oke. Ya balik lagi itu cara gue. Iya. Ya, itu gitu, kan maksudnya, masing-masing individu lah. Iya. Nggak ambisi tapi yang penting jalan, yang penting ngegas, gue itu aja. Masih. Cuman Kak kalau sepanjang karir nih ya, kan pasti kan kalau cowok nih ritual pagi, ya kan, paling datang ke meja kantor, celingak-celinguk ngopi. Sebat-sebat, naik lagi meeting. Kalau cewek nih yang gue lihat ya, datang ke meja kantor, buka kotak make up, foundation, semprot-semprot, dendong ya, dendong. Soalnya pas di lift nih, kalau gue di kantor Sunter itu ya biasa
Tapi pas di meja kerja datang gue lewat 30 menit, kok cantik kali. Cantik kali, beda. Iya. Ini siapa nih? Ini Gak kenalin gitu ya. Mau nyapa juga awak takut. Tapi pas gue lihat ritualnya, karena kan gue memang agak-agak ya kepo lah ya, bahasa zaman dulunya kepo ya. Ada nggak sih ritual-ritual Kaput kalau di pagi hari sebelum mulai kerja, Kak? Ritual dendong nggak ada. Dendong ada. Mungkin dulu ada karena sekarang pandemi orang banyak pakai masker yang masuk 50% anyway. Yang penting rambut gue prima itu aja gue. Yang penting rambut gue prima. Ya, rambut prima. Okay. Tapi biasanya sih gue sebelum ke kantor biasanya pasti gue beli kopi. Oh, lo harus beli kopi. Gue jam 8 tuh gue udah nggak ngapa-ngapain, gue udah standby. Oke. Nggak ada ini ono sarapan gerusak-gerusuk itu nggak ada, udah. Gue udah I'm ready with my laptop dan dengan kopi gue. Udah. Asik. Itu udah siap. PW banget lah ya. Udah PW banget gitu. Jadi gue selalu sekarang tuh selalu wake up lebih early lagi untuk gue beresin dulu deh biar gue nyampe sana tuh udah nggak ribet gue. Oke. Gitu. Dan untuk memulai kantor itu cuma cukup dengan kopi aja ya kalau Kaput ya. Yes. Terus kalau misalnya ini kan Kaput kan punya bawahan nih. Sebelumnya kan dari analis kerja sendiri ya, malah yang dapatkan assignment sekarang udah jadi atasan gitu. Betul. Nah, dan atas itu kan ada yang cewek dan ada yang cowok juga gitu. Nah, gimana nih cara Kaput biar bisa ngelola timnya juga biar lebih asik juga kerjanya tanpa harus kerasa kayak ini seperti ini nih bosnya gitu. Ada nggak caranya gitu Kaput? Tiap individu gue PDKT-nya beda-beda. PDKT nih. Iya. PDKT-nya beda nih Bang. Beda dong, beda ya. Iya. Karena maksudnya di tim kerja bareng gue itu lo dari generasi X, Gen X ada, Gen Y ada. Gitu. Gen Z belum ada. Berapa orang sih, Kak? Baby boomer? Baby boomer. In between baby boomer enggak ada. Udah pensiun dong Nick. Gimana sih lo? Gen X. Gen X lah. Gen X ya. Baby boomer berarti dia konsultan. Kita enggak ngebahas konsultan di sini. Jangan. Berapa orang Kak? Sorry. Di tim itu 12 sama gue ya. Wih, rame. 12 sama gue. Nah, itu gabungan antara Gen X sama milenial ya. Milenial kan Gen Y ya. Itu bauran dua itu semua. Tapi tiap individu tuh kan beda-beda. Karakternya unik-unik sendiri-sendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi gue tuh harus beda-beda. Gue nggak bisa nge-treat sama. Oke. Kalau kita ngomongin pendekatan secara personal ya, tapi kalau secara tes assignment, pasti semua kan udah ada SOP-nya juga, segala macam, ada SLA ya. Kita tetap based on itu semua. Tapi how to achieve itu, gue tuh PDKT-nya sendiri-sendiri, karakternya soalnya beda-beda. Nah, gak bisa gue samain. Kalau karakternya yang gak cocok banget sama Kak Putri gimana? Kan kalau misalnya karakternya sama, is easy dong. Iya, betul. Misalnya dia juga yang, ya udah gue jam 8 ready nih, kopi aja. Ya kan? Tapi kalau misalnya tadi dari salah satu atau nggak studi case-nya misalnya, aduh aku mau make up dulu ya kan, atau enggak aduh aku belum update di TikTok nih pagi ini. Kalau enggak beli jajan dulu di bawah. Yang paling ngehenya tuh nggak apa Nick menurut gue nih, kalau yang sekarang nih ya, untung gue nggak di kantor yang lama ya, bisa gue timpukin tuh. Lagi buat video pemandangan, aduh nggak work life balance banget nih, anjir. Wah, mendingan lo gak usah kerja di sini. Gue tinggal gampang gitu, lo keluar maunya apa, aja. Coba, maunya gitu. apa? Gue nggak ngerti karena sekarang tuh kalau gue lihat tuh udah kayak senja-senja di kantor ya kan. Aku masih kerja udah jam 5 nggak work life balance banget. Padahal cuma sekali setahun kali disuruh lembur. Maksud gue, kadang kan gini, gue nggak bisa bilang semua orang mentalnya sama. Betul. Cuman bedanya dari zaman gue pas masuk kerja sampai sekarang juga Nick, dulu kita nggak upload men, kerja ya kerja aja. Nah, kalau Kak Putri dapet nih, atau nggak pernah punya pengalaman atau teman Kak Putri itu kayak gimana sih karakter yang agak-agak bukannya rentan ya, maksudnya agak-agak yang kekinian lah. Itu gimana nyiasatinnya Kak? Misalnya karakternya nggak sama banget sama Kak Putri. Mungkin gue nggak ngomong ini orang yang kekinian ya, tapi lebih mungkin yang gap usia mungkin jauh. Oke. Lebih senior mungkin. Itu kan seniornya ya. Lebih senior dong, lebih senior misalnya dari gue. Gue nggak ngomong ini apa yang gue hadapin sekarang, tapi pernah memang yang gue berhadapan dengan yang lebih senior pada gue. Itu memang gue PDKT-nya agak membutuhkan waktu lebih lama. Oke. Karena gue harus tahu dulu seluk-beluk atau celahnya untuk masuk ke dia itu gimana. Jadi gue perhatiin dulu, gue nggak langsung gue datang gini enggak. Gue liatin dulu dia senengnya apa sih, hobinya dia apa sih, baru gue bisa masuk. Itu yang gue membutuhkan waktu agak lebih lama untuk tahu nih orang nih sebetulnya karakternya gimana. Kayak PDKT tadi ya. PDKT tadi untuk mendevelop ini orang nih gimana nih. Gitu. Dia strength-nya apa nih. Baru gue bisa masuk pelan-pelan gitu. Nggak bisa, ada yang butuh waktu, ada yang instan bisa, ada yang butuh waktu. Itu sih yang pernah gue alamin.
Ya di kantor kita juga kan sebenarnya kampus kan juga banyak ya manajer bahkan sampai division head itu juga cewek kan sebenarnya kan. Iya betul. Dan beberapa hal yang gue lihat itu secara quality-nya itu mereka benar-benar punya standpoint gitu loh. Bentar jadi nih si Moses kok ini sih. Enggak, gue lagi ngebayangin. Garuk-garuk dahi ngebayangin division head cewek, gue lagi oke 1, 2, 3. Oke lanjut nih. Iya, lanjut nih. Maksudnya mereka walaupun cewek justru kualitas itu mereka kan misalnya kita kerja gitu kan. Biasanya kan kita berbeda pendapat nih. Tapi menurut gua cewek itu juga punya satu keunikan, mereka tuh tegas gitu biasanya ya. Dibandingkan kalau cowok tuh biasanya dia agak ya menerima pendapat terus mungkin mencoba melihat suasana gitu ya. Tapi kalau cewek tuh biasanya tegas, nggak boleh, nggak bisa gitu. Dan itu yang menurut gua sih keren banget sih. Maksudnya dengan kayak seperti itu tuh perusahaan tuh bisa jadi lebih bener gitu loh. Jadi orang nggak berani lebih macam-macam gitu. Jadi gitu sih Bang. Gak tau lu ada pendapat gak? Ini kalau pendengar bisa ngeliat muka gue nggak bisa dikontrol. Nggak bisa, dari tadi pengen gue video. Enggak gini. Ya Niko punya pendapat gitu ya Kak. Cuman kalau yang tadi Niko bilang benar, secara tegas, secara mungkin flexibility-nya. Yang tadi gue sampaikan juga ketika kita bersinggungan sama leaders yang wanita juga pasti punya warna yang berbeda dengan warna yang pria ya. Betul. Dan semuanya itu ada positif ada negatifnya. Nah cuman kalau yang gue gali tadi kan Kak Putri punya keunikan di pendekatannya. Nggak semua loh punya pendekatan yang seperti itu. Dan itu kan takes time loh Nick. Pendekatan itu jangan dianggap kayak sehari 2 hari tidak mungkin. Orang sehari 2 hari tidak mungkin. Dan apalagi kan dinamika di kantor itu kan hitungannya bisa jam. Lo masalah di kantor email itu tuh udah kayak apaan tahu tuh. Dan enaknya gue sama Kak Putri pendekatannya bisa lebih cepat karena kita satu kampus. Nyambungnya cepet. Chemistry-nya dapet. Itu otomatis chemistry udah pasti ada gitu. Dan lo kalau tahu ya, gue tuh pas tahu Kak Putri pertama kali tuh itu lagi di tongkrongan di belakang kantor yang lama. Kita lagi ngopi ya kan, set ngobrol-ngobrol, Kak lulusan mana? Atma Jaya. Gue terdiam ya kan. Atma Jayanya apa Kak? Teknik industri. Gue lebih terdiam ya kan. Angkatan berapa Kak? Sekian. Oke. Gue langsung dipanggil Mbah sama dia tau gak lo? Ya Mbah, baik Mbah. Karena kalau di gua kan ada dulu ya, zaman dulu lah. Sekarang sih udah biasa aja. Tapi ke zaman dulu kan ya memang kita sangat dekat gitu loh. Dan gua ketika di situ malah gue jadinya ini jadi strength gua malah. Karena gue bisa punya negosiasi dengan departemennya Kak Putri. Walaupun dengan batas koridor ya yang sudah ada di perusahaan ya. Cuman ketika gua ada masalah atau apa, bener yang lu bilang tadi, lebih gampang kita ngomongnya. Dan tadi pendekatan itu tuh kuncinya, maksud gue nih, mau lo leader lo cewek cowok, pendekatan itu tuh penting ya Kak. Iya, banget. Ya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang leader. Iya. Lo kalau mau lo tegas boleh, firm boleh, tapi lo harus fleksibel juga. Kalau untuk when it comes to character ya, lo harus fleksibel juga. Lo kalau kaku ya sering deh Nick, dan lo sering kan lo berhubungan dengan orang yang kaku, ya kita juga kan SOP banget ya. Tapi ini SOP-nya udah lempeng banget, lo nggak mau nengok kanan kiri, lo nggak ada filter, nggak ada, pokoknya ngeblok ke sana. Itu orang mau berurusan sama lo kan jadi susah ya. Lo berasanya tuh kayak proses jadi jauh lebih lama, lebih apa gitu sih menurut gue. Dan ini sih Kak, menurut gue juga untuk leaders cewek ya, gue lebih punya rasa tadi nih, mungkin dari sisi cowoknya ya, manhoodnya ya. Lo nggak usah terlalu marah-marah. Kasih tahu aja maksud lo mau apa, tujuan lo mau kemana, nanti bisa diskusinya lebih gampang. Karena selain Kak Putri juga ada beberapa leaders wanita yang menurut gue juga gokil juga loh, pas kerja sampai lembur segala macam, dia udah punya keluarga, udah punya anak, tapi untuk mencapai satu goals itu dia militan banget lah gitu loh. Ya cuma memang beda-beda, nggak semua. Dan kalau Kak Putri nih, untuk yang pesan ya, untuk yang mungkin yang muda-muda nih yang masih berkarir di tempat Kakak, selain pendekatan apalagi sih yang bisa dibawa agar dia bisa mencapai level yang Kak Putri sekarang? Selain karakter, pintar-pintarnya dia itu dia memaintain relationship sama siapapun itu, networking, relationship, networking sama siapapun. Kenapa gue percaya itu? Karena gue juga maksudnya memaintain relationship dari mau security, mau siapa, sampai mungkin ada sampai OB. OB gue tuh nggak bener-bener nggak mandang lo siapa di kantor itu. Menurut gue lo punya perannya pentingnya masing-masing. Respect. Iya, itu menurut gue selain karakter lo harus menjaga networking lo. Lo bisa jadi orang pinter, tapi kalau lo secara ini
ya EQ-nya ya. Interpersonal skill lo kurang ya, lo kan mentok, lo kan stres sendiri juga gitu loh. Ya, dan ini juga memang butuh waktu ya. Networking itu kan kayak lo ya bukan cuman nongkrong di kantor, tapi kan ya kalau gue lihat kan misalnya Niko nih nyamperin gue dulu di kantor yang lama di Priuk ya kan, dia networking di situ ya kan. Terus kalau misalnya gue juga ada masalah, gue ke kantor Sunter ya kan, betul. Networking juga ya kan. Ya, dan ini untuk teman-teman yang muda ya, karena gue lihat nggak semuanya orang kayak gitu sekarang. Betul. Karena sifat individunya semakin tinggi. Dan gue cuman ya daripada lo ngegame di ujung-ujung kantor, mendingan lo ngobrol deh. Iya nggak sih? Benar. Mungkin kalau sekarang banyak yang individualis tuh pikirnya selalu cuma personal goal. Iya benar. Mereka nggak sadar bahwa in order lo achieve ke sana kan ada pihak-pihak lain yang terlibat. Betul. Nah itu. Justru hidup kita jadi lebih mudah sih kalau kita bisa deket sama orang ya. Misalnya deket itu dalam arti kayak lu udah pernah ngobrol sama dia, terus itu lebih gampang gitu loh. Gue lagi ada masalah nih. Bisa bantuin gak gitu. Ya, lebih enak daripada kita sama sekali kayak datar aja gitu. Terus minta tolong juga nggak mau kan. Pasti akhirnya kita nyari mikir sendiri, ngerjain sendiri, pusing sendiri. Makanya. Gitu. Jadinya waktunya juga sayang kebuang sih. Gitu. Dan lo kan juga belum bisa apa-apa sekarang bisa berkolaborasi kan. Iya. Gitu loh. Itu dia sih maksud gue. Ya lo jadi orang jangan inilah, maksudnya pinter juga tapi pinter untuk bersosialisasi bergaul juga gitu aja. Karena ya itu sebenarnya investasi yang tidak ada nilai uangnya tapi berharga. Betul. Ya sampai kayak kita sekarang lah. Udah cabut ya kan. Masih bisa networking sore-sore di Kuningan. Masih di dalam kesibukan gue dengan ribuan email gue masih sempetin ke sini. Ya sabar-sabar kalau emailnya belum dibalas. Karena gak cuma email Anda saja yang harus di-reply ya kan. Bohong deng. Gue lagi santai kok. Santai. Cuman Kak, kalau gue lihat ya, kakak kan sekarang kan berarti kan udah berapa perusahaan sih sampai sekarang Kak Putri udah punya pengalamannya? Satu, gue pernah kerja di forwarder, pernah 6 bulan, terus lanjut lagi forwarder selama 6 tahun, communication consultant setahun, abis itu yang sekarang. Jadi 4 perusahaan ya. Berarti ada 4 ya? Oke, sepanjang 4 itu ada gak yang kayak zaman sekarang nih kan di kantor kan agak-agak sensitif nih terkait tentang verbal, ngomong tentang misalnya kayak catcalling gitu kan, itu kan lagi selain empowerment nih kayak itu kan isu yang di 2021 tuh cukup hangat tuh kemarin tuh, bahwa lu di kantor udah nggak bisa lagi sweet mau kemana nih ya kan, udah nggak bisa. Kalau di zaman di kampus di Sudirman kan aduh tiap sore itu makanannya gitu sweet-sweetan. Kalau kan? Sekarang lo gitu sweet lo somasi dikit-dikit somasi kan. Nah, ada nggak pengalaman yang hampir mirip atau yang kurang enak gak sih sepanjang 4 perusahaan itu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah lah ya. Berarti memang udah karakternya Kak Putri, personanya orang juga. Orang juga malas kali mau sweet-sweetin gue, galahkan gue. Pernah sih Kak. Gue juga nggak pernah sih. Kayaknya bukan karena itunya deh Kak Putri. Karena mungkin mereka tahu resikonya. Karena memang culture-nya udah dibentuk seperti itu. Iya betul. Nggak boleh. Iya nggak boleh juga. Polisi perusahaan juga udah cukup clear sih terkait itu. Dan gue ya dari dulu awal gue kerja nggak pernah sih gue nemuin mau catcalling kayak mau apa sexual harassment, astagfirullahaladzim ya gitu tau nggak, atau misalnya verbal harassment juga nggak pernah sih. Good lah, berarti kan memang kan environment kantornya kan bagus. Iya berarti bagus kan. Gitu. Dan gue juga sebenarnya kenapa gue men-sounding ini bahwa di mana-mana sekarang lo bisa ngomong di semua platform lo ketika lo melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Dan kagetnya gue adalah banyak di luar kantor kita ya yang kejadian seperti itu nih. Dan itu kan ibaratnya empowermentnya kan sebenarnya udah bukan empowerment woman lagi nih. Ibaratnya udah jadi kepelecehan kan. Betul. Dan itu kan ibaratnya lo mau jabatannya siapa kayak lo mau bos gua kayak atau apa, sekali lo ngelakuin itu ya lo selesai gitu loh. Kita bawa ke ranah hukum karena untuk mencapai ekosistem yang tadi Kak Putri bilang ya, pendekatannya oke, networkingnya oke, ya harus saling respect lah antara karyawan dan karyawati kan. Iya betul, mutual respect. Itu sih. Betul. Nah, ada tips nggak nih Kak Puts buat teman-teman pendengar Kotak Masuk yang mungkin baru mulai karir gitu ya, terus mungkin dia merasa minder, oh gue cewek nih atau seperti apa? Lu ada tips nggak untuk mereka tuh tetap fokus untuk berkarya gitu? Always believe in yourself. Simple. Kayak planet remaja. Zaman dulu planet remaja. Maksudnya gimana nih, believe in yourself-nya gimana nih maksudnya? Mungkin bisa sedikit dielaborasi. Lo bisa ada di titik situ berarti karena lo mampu. Jangan pernah membiarkan orang lain itu menganggap lo itu nggak bisa apa-apa gitu aja.
Maksudnya gini, gue dulu mungkin didikan dari bokap gue adalah lo sebagai perempuan, lo bukan berarti lo nggak bisa ganti ban mobil, bukan berarti lo nggak bisa benerin ini, lo harus bisa semua. Ini bukan karena gue mau ngambil alih pekerjaan laki-laki, enggak. Tapi mandirinya ya. Mandirinya, lebih karena gue takutnya kalau bapak tuh nggak ada di sekitar kamu untuk bantuin gimana. Lebih ke situ. Jadi itu karena gue kemandirian dan independen gue itu sudah memupuk dari dulu. Jadi setiap gue ada di kantor baru atau gimana, gue selalu percaya bahwa gue ada di sini karena emang gue bisa. I will not let others drag me down gitu. Gue nggak akan membiarkan itu. Mau seberat apapun gue dikasih tugas ataupun gimana, gue yakin insya Allah gue bisa dan ada solusinya. Dan gue selalu percaya pasti kan ada bos gue juga yang akan nge-backup gue. Ada teman-teman gue yang pasti akan ngebantu. Itu tadi balik lagi pentingnya support system. Networking, intimate relationship. Saya sama support system juga kan bisa dari keluarga juga support system. Tapi itu sih, ini mungkin klise ya, tapi always believe in yourself. Gitu. Betul. Dan Kaput, gue tuh tadi kepikiran pas lo ngomongin tentang believe in yourself ya. Kita ngomongin tentang kesempatan nih. Iya. Kesempatan dong. Kesempatan apa kesempitan nih? Kesempatan. Nah kalau kesempatan nih kakak kan udah 4 kali pindah nih. Iya. 4 kali pindah. Mungkin ini juga gak semua orang tahu ya kenapa kakak sampai sekarang masih betah di kantor yang lama. Iya. Nah dan kalau di kantor yang sekarang maksudnya. Iya. Kantor gue yang lama. Itu loh kali kalau lama. Maaf. Nah jadi kesempatan apa yang maksud gue gini, pernah nggak nolak kesempatan atau misalnya dapat kerjaan nih berat banget, tapi itu ya akan impact ke karir kakak gitu loh. Dan misalnya kakak jalanin itu menyiasati dari beratnya pekerjaan, itu seperti apa sih? Maksudnya tadi kan ya dikerjain aja gitu, tapi kan pasti ada trik-triknya dong. Kan tadi Kak Putri juga ngomongin tentang kerja pintar kan. Ada study case-nya nggak sih Kak, biar untuk pendengar-pendengar Kotak Masuk nih, insight-nya ini loh untuk kita bertahan gitu loh. Maksudnya bertahan yang tadi misalnya hampir gue udah hampir 10 tahun berarti kan, maksudnya gue apa sih strategi dan siasatnya biar gue bisa sampai sekarang lah. Apa yang bikin lu kuat gitu Kak? Yes. Gue karena gue nggak pernah mau gini. Gue selalu mempush diri gue itu sampai batas mana gue sanggup. Sadis juga ya. Iya, karena gue selama di kantor sekarang banyak kok fear yang akhirnya gue lewatin. Salah satu fear lo apa? Misalnya gue tidak pernah, misalnya nih hal simple, gue nggak pernah jadi MC. Tiba-tiba gue langsung disuruh jadi MC di acara Employee Day di antara ratusan. Kapan yang di Ancol ya? Oh ada, bukan. Ada beda lagi ya? Iya, tiba-tiba tunjuk, maju loh. Lo ini doang. Oke gitu. Tapi itu tadi balik lagi, sorry gue agak melenceng dikit. Cuman yang kenapa gue bisa survive gini, satu karena gue merasa di kantor ini gue selalu mendapatkan challenge baru. Kesempatan tadi kan? Iya. Challenge, kesempatan, dan gue selalu ada di otak gue adalah kalau gue punya target ini, gue bisa nggak ya achieve lebih cepat gitu. Mentalitinya emang beda Bang Moses. Iya, gitu. Yang gue dengar kan limitless lah ya. Mamba mentality. Mantap sekali. Jadi untuk pendengar-pendengar Kotak Masuk, jadi tadi itu kuncinya tuh. Ketika lo punya fear, lo harus push diri lo sampai batas maksimal lo. Ya dong. Betul. Nah jangan sampai lo burn out juga. Yang tahu batas ya diri masing-masing dong Kak, ya kan? Betul. Dan di situ lo juga harus tahu lo harus buat support system lo. Bener kan kata kuncinya tadi kan? Support systemnya kuat, networkingnya kuat, dan lo bagaimana managing up ke atasan lo juga clear gitu ya. Jadi sehingga lo bisa mengatasi fear lo yang ada, ya kan? Dan kalau emang udah rasanya toksik banget, kayaknya sah-sah aja kan. Maksudnya bahasa lo tuh kenapa sih? Gimana? Kan gue tinggal di Jaksel. Oh iya. Bahasa sekarang banget. Literally ya. Maksudnya kan kita kan udah tadi ya secara mentalitinya juga udah kuat gitu. Nah tapi kan balik lagi nih, kan kita satu di antara environment kita kan. Maksudnya environment kita kan kita nggak bisa pilih gitu loh. Kita masuk ke satu komunitas baru, belum tentu mereka bisa nerima kita kan. Jadi menurut gue sih ya kita sah saja sih kalau misalnya memang kita susah untuk berkembang dan ini jadinya toksik, daripada kitanya stres, merekanya juga nggak capai target, ya mending kita cari yang lain aja gitu kan. Iya betul. Cari yang lain aja. Tapi ya cari yang lain bukan langsung cabut kan. Bukan. Definisikan masing-masing. Iya. Kan nyaris kena framing nih, kok nyaris kena framing. Bisa pindah departemen. Iya. Pekerjaan betul. gitu.
Ya. Dan untuk penutup, ini kan udah di akhir Januari, jadi untuk pendengar Kotak Masuk bisa ngikutin Instagram dan mungkin nanti kita kasih link Spotify kita di episode kita di Instagram ini. Ini baru awal di tahun 2022 yang nanti kita akan bawa juga episode-episode yang lain ya Nick ya. Siap. Selain Kaput, kita juga akan ngundang temannya Kaput. Pasti. Yes. Dan Kaput lagi. Gue lagi kayaknya. Iya dong. Kalau bisa jadi reguler tamu boleh juga. Boleh banget. Kalau sudi kalian sama gue lagi. Ilmunya banyak nih harus. Insya Allah. Kita akan gali loh. Betul. Step by step pendekatan, ya kan? Penasaran tadi pendekatan. Pendekatan loh. Dan ini kan ibaratnya bukan ke arah asmara, tapi kan ke arah relationship. Betul. Networking. Maintain, betul. Yes. Thank you yang udah mendengarkan di Kotak Masuk. Tetap semangat, pasti bisa. Thank you semuanya. Thank you. Thank you.